Usaha yang bagus. Saka baru saja masuk ke dalam kamar mandi. Setelah selesai dengan urusannya di sana, pria itu kembali keluar. Namun detik kemudian, seseorang menarik tangannya dengan cepat. "Hei!" Saka terkejut. Namun ketika dia menyadari siapa yang menarik tangannya, pria itu memilih diam. "Ikut aku ke rumah kaca," ucap wanita itu dengan cepat. Ana menuntun pria itu agar mengikuti langkahnya dari belakang. Dia berjalan dengan cepat menuju taman belakang yang tampak sepi dan tidak ada siapa-siapa. Saka tidak menolak ataupun melarang wanita itu. Dia membiarkan Ana membawanya ke arah rumah kaca, tempat berbagai macam bunga dan tanaman milik ibunya dulu. Dan sekarang dia tidak tahu siapa yang merawat itu semua. Setibanya di dalam rumah kaca, Ana segera membuka pintu dan menarik Saka untuk masuk. Dia merasa tempat ini sangat aman untuk mereka berdua. "Saka," ucapnya ketika sudah menutup pintu dengan rapat. Ana benar-benar sudah memastikan tidak akan ada orang di taman belakang. Jadi dia akan bebas melakukan apapun yang dia mau. "Apa yang kau inginkan?" Saka menatap wanita itu yang sudah menunjukkan senyum nakalnya. Dia menurunkan dressnya hingga belahan dadanya semakin terlihat dengan jelas. Sedangkan Saka hanya berdiri di samping pintu yang sudah tertutup dengan kedua tangan bersedekap di depan dada. Dia ingin melihat sejauh mana Ana berani menggodanya. Masih di batas biasa atau justru melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba wanita itu mendekat. Dia menarik kedua kerah blazer Saka hingga tubuhnya sendiri merapat ke arah dada pria itu. "Katakan padaku, jika ucapanmu tadi tidak benar." "Iya kan?" tanya Ana sambil meraba dada bidang pria itu dengan sensual. "Dia hanya wanita jalang yang kau sewa untuk membuatku cemburu kan?" Ana mulai membuka kancing kemeja Saka, menggerakkan jari lentiknya dari dada hingga ke leher. Karena dia tahu titik sensitif Saka ada di bagian dada dan lehernya. "Aku tahu kamu hanya ingin memancingku. Tenanglah sayang, aku masih tetap mencintaimu," ucapnya dengan tegas, menekankan jika perkataan itu benar-benar sebuah kesungguhan. Ana meraba leher Saka lalu mengusap rahangnya yang tegas. Jemari lentiknya menjalar ke bagian belakang telinga hingga ke tengkuk pria itu. Kini mereka saling berhadapan, saling tatapan satu sama lain dengan jarak yang hampir terkikis. Ana terus berbicara dengan bibirnya yang berlapis lipstik merah terang. Tatapan itu terus mengarah pada bibir Saka. Dia merindukan kecupan dan permainan panas Saka. Bibir yang dulu selalu berhasil membuatnya menjerit di bawah tubuh kekar itu. "Apa kau merindukanku sayang?" tanyanya. Lalu mengalungkan kedua tangan di leher pria itu. Lalu pahanya menekuk ke atas berusaha meraba pangkal paha Saka. Ana menggigit bibirnya menunjukkan kesan seksi sambil meliukkan sedikit tubuh moleknya itu. Agar Saka terpancing dan langsung menyergapnya di sini. Tapi sejauh ini tindakan yang dia lakukan, Saka bahkan belum memberikan respon apa-apa. Dia terus diam memperhatikan Ana yang sudah hampir mencapai bibirnya. "Tanpa kamu jawab pun, aku sudah tahu jawabannya." Kini dia meraba bibir Saka dengan lembut, mengusap dengan perlahan sambil membelai pipi tampan pria itu. "Aku merindukan sentuhanmu. Aku merindukan belayanmu. Saka, aku merindukan jeritan kita." Ana mendekat berusaha untuk mencium Saka, karena dia yakin pria itu tidak akan menolak. Bibirnya terbuka, hendak meraih bibir Saka, namun detik kemudian pria itu memalingkan wajahnya ke arah samping, hingga Ana tidak berhasil mencium bibirnya. Ana terlihat kebingungan. Dia menatap Saka yang kini sudah tersenyum sinis, seolah menertawakan tindakan bodoh yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu. Tiba-tiba Saka mendorong Ana hingga menjauh darinya. Sontak hal itu membuat Ana terkejut dan panik dalam waktu yang bersamaan. "Saka, ada apa denganmu?" tanyanya yang keheranan. Dulu tidak sekalipun Saka menolaknya, bahkan pria itu yang selalu menginginkannya setiap saat. Tapi sekarang, kenapa dia mendadak berubah? Dia bahkan mendorong Ana menjauh darinya, memperlakukan Ana seperti orang yang tidak penting. "Hei, sayang," ucap Ana dengan wajah memelasnya. Dia kembali mendekati Saka dan berdiri tepat di hadapan pria itu. "Katakan padaku jika kamu tidak berubah. Kau masih mencintaiku kan? Wanita itu hanya pancingan agar aku cemburu, benar kan?" ucapnya sambil menunjuk ke sembarang arah. Namun Saka tidak menjawab satupun dari pertanyaannya. Dia masih diam menikmati kesakitan Ana di depan matanya. "Saka, katakan padaku jika kamu hanya bercanda." "Tidak." Tiba-tiba Ana merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Tubuh wanita itu mendadak lemas dan nafasnya berhembus pelan. "Tidak untuk apa?" tanyanya dengan hati-hati. "Saya tidak bercanda, Ana," ucap pria itu dengan tegas. Kini ekspresinya sudah berubah. Dalam sepersekian detik, mereka saling terdiam. Saka yang menunggu respon dari wanita itu, dan Ana sendiri sedang berusaha untuk tidak percaya dengan ucapan Saka. Ini pasti sebuah lelucon. Mana mungkin Saka sungguh-sungguh dengan ucapannya. Ana tahu pria itu sangat mencintainya. "Sayang, sudahlah, jangan bercanda. Ini tidak lucu." Ana terkekeh.
dan kembali meraba dada Saka. Namun detik kemudian pria itu malah menghempaskan tangannya. "Jangan sebut saya dengan panggilan menjijikkan itu," ucap Saka dengan sarkas. Kini sifat aslinya mulai terlihat. "Saka, kamu kenapa?" tanya Ana yang sudah mulai berkaca-kaca. "Kamu masih mencintaiku kan? Katakan padaku jika kamu masih mencintaiku." Saka menggelengkan kepalanya. Saat mendengar desakan wanita itu, dia benar-benar merasa heran dengan wanita satu ini. "Atas apa yang sudah kau lakukan? Apa saya pantas untuk mencintaimu lagi?" tanya pria itu dengan sorot mata penuh kebencian. Dia ingat sekali bagaimana Ana datang di hari pemakaman ibu sambil menggandeng Roland. Dia ingat sekali saat wanita itu mengatakan sangat mencintai Roland. Lalu sekarang, kenapa dia memberi pernyataan yang berbeda? Kenapa sekarang Ana mengatakan dia mencintainya? Astaga, wanita ini benar-benar seorang pendusta yang handal. "Saka," Ana merengek, kembali meraih pergelangan tangan pria itu, tapi Saka melepaskannya kembali. "Tolong dengarkan aku dulu, akan aku jelaskan semuanya padamu. 3 tahun bersama Roland tidak benar-benar membuatku bahagia. Setiap malam aku selalu menangisi pilihanku yang salah." Saka tersenyum sinis ketika melihat air mata Ana yang sudah mulai jatuh. Bukannya bersimpati, dia malah merasa jijik. 3 tahun ini, aku sudah merindukanmu, Saka. Aku selalu mencari cara untuk lepas dari Roland dan kembali padamu. Aku masih... Lalu menurutmu, apa saya peduli? Tanya Saka yang langsung menghentikan ocehan Ana dan membungkam mulut wanita itu. Saka tertawa sinis dan menggelengkan kepalanya sambil menggaruk alis yang terasa gatal. Bahkan semua hal yang dilakukan oleh Ana malam ini tidak menyentuh hatinya sedikit pun. Ana menatap pria itu. Dia merasakan hatinya sedikit dirobek ketika mendengar pernyataan Saka. "Jadi, kamu tidak mencintaiku lagi?" "Tidak." "Kamu tidak mencintaiku lagi?" "Tidak," jawab Saka dengan tegas untuk kedua kalinya, dengan bola mata melotot hingga terlihat jelas urat di tengah dahinya. "Seharusnya kamu sadar diri, Ana. Kamu yang sudah mengkhianati saya. Kamu yang sudah meninggalkan saya dan menikah dengan ayah saya. Seharusnya kamu sadar diri, kamu tidak pantas untuk saya." Sekujur tubuh Ana mendadak membeku ketika dia mendengar pekikan demi pekikan tepat di depan wajahnya. Untuk pertama kalinya pria itu memekik seperti ini. "Jika kamu menikah dengan pria lain, saya masih bisa terima. Tapi kamu menikah dengan ayah kandung saya. Lalu apa pantas saya mencintai wanita pengkhianat sepertimu?" Maka rasanya Ana tidak pantas mendapatkan kata maaf. Semua kemarahan selama 3 tahun benar-benar lepas sekarang. Selama ini Saka berusaha memendam semuanya sendiri, tapi sekarang dia melepaskan semuanya dan dia berharap setelah ini hidupnya bisa tenang. "Saya menjadi pria brengsek, meniduri banyak wanita demi melampiaskan kemarahan saya. Dan sekarang kamu kembali lalu mengatakan mencintai saya. Apa kamu kurang puas dengan milik Roland? Sampai kamu harus mencari saya lagi?" tanyanya yang sudah kelewat emosi. Mendengar pernyataan itu, Ana terisak sambil membekap mulutnya sendiri dengan derayan air mata seperti hujan. Ucapan Saka itu benar-benar merendahkannya. "Kau gila, Ana," ucap pria itu lalu menggelengkan kepala. "Saka, dengarkan aku dulu," ucap Ana yang berusaha meraih tangan pria itu, tapi untuk kesekian kalinya Saka menjauhkan diri. "Jangan menyentuhku," geramnya dengan menekankan setiap kata. Menatap wanita itu dengan penuh amarah. "Saya tidak sudi disentuh wanita sepertimu." Saka menjauh, menciptakan jarak dengan wanita itu. Entah kenapa kali ini dia merasa puas saat melihat Ana menangis. "Dengar, Ana, saya memaafkan semua jenis kesalahan kecuali pengkhianatan," ucapnya dengan tegas, "dan saya tidak menerima orang yang sama untuk kedua kalinya." Dia menatap Ana sebentar dan kembali tersenyum sinis. "Usaha yang bagus, Ana. Tapi sayangnya saya bahkan tidak terangsang sedikit pun," ucapnya dengan sarkas yang langsung menjatuhkan mental wanita itu. Saka berbalik tepat setelah dia menegaskan ucapannya, lalu pergi meninggalkan rumah kaca itu. Dia seolah tidak peduli dengan suara isak tangis Ana yang sialnya terdengar sangat merdu di telinganya. Ya, setidaknya ada sebuah kelegaan dalam hati Saka meski rasa sakit itu belum terbalas untuk Roland. Dia benar-benar membuat mereka berdua menderita, merasakan sakit seperti yang dia alami dulu tepat ketika dia kehilangan ibunya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.